Pria lanjut usia bunuh diri dengan racun serangga. Seorang jurnalis mendapat tindakan kekerasan dari oknum polisi. Anak di bawah umur diperkosa 3 pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 13 April 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi seorang pria lanjut usia di Kabupaten Pangkep nekat mencoba bunuh diri dengan meminum racun serangga. Diduga lantaran ada permasalahan rumah tangga dan saling cekcok dengan anaknya. Setelah menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat di Puskesmas, seorang pria lanjut usia asal warga Desa Bowong Cidea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep akhirnya meninggal dunia. Pria lansia yang diduga ada permasalahan rumah tangga nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga. Sebelumnya, kepala desa setempat mendengar peristiwa permasalahan rumah tangga tersebut dari sang istri korban. Sehingga petugas dari Kepolisian Polres Pangkep beserta TNI dari Kodim 1421 Pangkep mendatangi rumah korban bernama Haji Makmur yang berusia 62 tahun yang hendak dipanggil ke balai desa untuk dimediasi antara anak dan bapak lantaran saling cekcok. Namun saat tiba di rumah korban yang menjadi TKP, petugas melihat kondisi pintu terbuka setengah dan melihat korban terdapat busa di bagian mulutnya dengan posisi terbaring di tempat tidurnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi setelah itu saat itu saya bilang tolong Pak Kartimas dengan Mbak Mensa dengan Pak Yusuf silakan ke rumahnya dulu. Ternyata sampai di rumahnya ternyata ya si korban ini sudah minum racun, sudah berbusa. Dari lokasi polisi mengamankan barang bukti berupa gelas yang digunakan korban meminum racun serangga. Polisi juga masih mendalami motif tersebut. Setelah mereka ada di rumah melihat kondisinya bahwa korban itu sudah dalam keadaan terbaring dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Jadi kondisi korban saat ini seperti apa? Kondisi korban masih dalam penanganan medis, ya. Medis berupaya, mudah-mudahan bisa tertolong. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 residivis pencuri motor milik jemaah masjid ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Takalar. Keduanya berhasil ditangkap setelah sempat buron selama lebih dari 5 bulan. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit motor milik jemaah masjid yang dicuri. Arifin alias Pipin dan Rizal alias Bocok, 2 residivis curanmor yang sempat buron selama 5 bulan akhirnya berhasil ditangkap tim Jatanras Polres Takalar. Saat beraksi, kedua tersangka mengincar sepeda motor milik jemaah masjid yang sedang sholat dan tidak terkunci stang. Penangkapan kedua residivis curanmor ini berawal dari informasi warga yang melihat adanya motor di dalam rumah salah seorang pelaku di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa yang tidak pernah dipakai pelaku. Polisi kemudian menggerebek rumah pelaku dan berhasil menangkap Arifin bersama 1 unit sepeda motor hasil kejahatan. Tersangka mengaku motor yang dicuri tidak bisa digunakan karena menggunakan kunci remote control. Selain mengamankan 1 unit motor hasil curian, polisi juga menyita motor milik rekan pelaku yang digunakan saat beraksi. Sudah 2 kali melakukan tindak pidana pencurian motor. Ya, jadi lokasi yang satu adalah di Marbo. Lokasi yang satu di Polsek Marbo, di wilayah hukum Polsek Marbo. Jadi ada identitas pelaku adalah Arifin alias Pipim Bimisi Nimang dengan umur 28 tahun. Pelaku 2 kali.
melakukan aksinya di Kabupaten Takalar. Pak ditangkap di mana Pak? Ditangkap di Goa, di Desa Jipang. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini terancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran dan saling serang dengan menggunakan batu dan petasan di jalan raya hingga pemukiman warga saat sahur di Jalan Batuwa Raya, Kota Makassar, dini hari menjelang sahur. Tawuran antar dua kubu pemuda dengan menggunakan batu saat sahur terjadi di sekitar Jalan Batuwa Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada dini hari terjadi jelang sahur. Para pemuda tersebut saling serang di jalan raya hingga ke pemukiman penduduk di sekitar lokasi. Aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi. Namun saat tim berada di TKP, tawuran tersebut telah bubar dan para pelaku melarikan diri. Polisi kemudian melakukan penyisiran di lokasi hingga didapati sejumlah batu yang masih berserakan di jalan raya hingga di pemukiman penduduk, serta tameng yang terbuat dari papan triplex yang digunakan pelaku untuk melindungi diri. Akibat peristiwa ini, sebuah gerobak usaha milik warga dan papan reklame salah satu minimarket rusak akibat terkena lemparan batu pelaku. Menurut Ketua RT setempat Desmono, tawuran antar pemuda tersebut secara tiba-tiba terjadi dan belum diketahui pasti penyebab dan motifnya. Kedua kubu para pelaku yang belum diketahui asalnya langsung melepaskan petasan kemudian saling lempar batu di lokasi. Mana anunya yang jelas langsung waktu itu dia kasih petasan, kasih apa itu, sehingga langsung habis itu dia baku lempar-lempar sampai kena itu rumah itu yang tempat jualannya orang. Oh, sempat rusak. Kasihan. Terus itu Pak, warga dari mana Pak ya? Ya kita nggak tahu warganya dari mana, baru tidak jelas itu yang divideokan tadi. Infonya itu sudah sering ya Pak? Tidak, kebetulan nih baru masuk tadi. Baru masuk ya? Baru masuk. Mereka pakai apa saja tadi Pak? Kalau saya lihat itu baku lempar saja tadi Pak. Baku lempar ya? Baku lempar. Guna mencegah terjadinya aksi serupa, polisi berjaga dengan menggunakan senjata lengkap dan melakukan patroli di sekitar TKP. Tawuran antar para pemuda ini di perbatasan antara dua wilayah, yakni Kecamatan Panakukang dengan Kecamatan Manggala di Jalan Batuwa Raya, Makassar. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 dari 9 pemuda yang melakukan aksi pelemparan batu di sejumlah rumah warga di kawasan perumahan Pepabri, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, akhirnya ditangkap. Identitas para pelaku diketahui dari rekaman CCTV. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat sekelompok pemuda bersenjata busur melakukan penyerangan dan pelemparan batu ke sejumlah rumah warga di kawasan perumahan Pepabri, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 9 orang ini datang dengan berboncengan menggunakan 4 unit sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV inilah, Kepolisian Sektor Biringkanaya berhasil meringkus 4 dari 9 pelaku pelemparan batu ke rumah yang dinilai meresahkan. 4 pelaku ini masing-masing berinisial HS berusia 19 tahun, MJ berusia 18 tahun, EW 16 tahun, dan LS berusia 18 tahun. Ringkus satu persatu di rumahnya di 4 lokasi berbeda di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Diketahui aksi penyerangan dan pelemparan batu ini merupakan buntut balas dendam setelah sebelumnya sempat terjadi tindakan pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di kawasan perumahan Pepabri tersebut, sehingga para pelaku melakukan tindakan balas dendam dengan cara tidak benar. Meski aksi penyerangan ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun dampak dari pelemparan batu ini menimbulkan kerusakan pada rumah warga. Pada awalnya setelah dikaji dan didalami peristiwa tersebut, ini adalah unsur adanya balas dendam karena sebelumnya penyerangan ini telah terjadi tindak pidana yaitu pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga yang dilakukan oleh warga di sana, sehingga pelaku melakukan balas dendam dengan cara yang tidak benar.
Akibat perbuatannya, para pelaku telah diamankan ke Mapolsek Biringkanaya dan terancam 15 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi seorang jurnalis mendapat tindakan kekerasan dari oknum polisi. Selengkapnya sesaat lagi, hanya di Razia. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, menyusul dugaan tindak kekerasan terhadap wartawan MNC Media di Kabupaten Bulukumba saat melakukan tugas peliputan unjuk rasa oleh oknum polisi mendapatkan respon dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sulsel dan Kepala Biro iNews. Aksi oknum polisi tersebut disesalkan karena diduga melakukan pemukulan. Pasca penganiayaan terhadap kontributor MNC Media Dirman Anwar Saso yang diduga dilakukan oknum anggota dari Satuan Intelkam Polres Bulukumba Senin kemarin. Korban alami luka akibat diduga dipukul oleh oknum anggota polisi AG saat melakukan pengamanan demonstrasi di Jalan Samratulangi, Kabupaten Bulukumba Senin kemarin. Bahkan terduga pelaku memaksa menghapus rekaman video yang direkam korban. Kepala Biro iNews Makassar Andi Muhammad Yusuf Aries menyayangkan tindakan oknum polisi tersebut. Pihaknya meminta Polda Sulsel mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ya, saya selaku Kepala Biro MNC Media, Kepala Biro MNC TV sangat menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Jika benar adanya bahwasanya dugaan penganiayaan terhadap kontributor kami, reporter kami di Bulukumba itu benar adanya, secara otomatis ini sangat disayangkan. Ini telah mencederai marwah kami, ya, bukan hanya di MNC Media, tapi marwah kami sebagai jurnalis di tanah air. Saya berharap teman-teman kepolisian, aparat kepolisian bisa menuntut tuntas dugaan kasus penganiayaan ini. Ya, kami sangat sesalkan sebab peristiwa ini terjadi di saat anggota kami, reporter kami melakukan tugas-tugas jurnalistik. Ya, insya Allah langkah yang akan kami tempuh adalah membawa hal ini ke kepolisian agar ditindaki secara hukum yang berlaku di tanah air. Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sulsel, Andi Sardi, sesalkan tindakan arogansi aparat kepolisian tersebut saat melakukan pengamanan. Apalagi penggunaan senjata api yang melanggar kode etik Polri diarahkan kepada jurnalis yang bertugas saat melakukan peliputan. Kami mendukung sebagai organisasi profesi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia akan terus mendukung segala bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh pihak iNews TV karena ini menyangkut persoalan marwah sebagai jurnalistik dan juga ini adalah mencederai profesi kami sebagai jurnalistik karena apalagi adanya dugaan penggunaan senjata api ke warga sipil dan penggunaan senjata api itu terhadap jurnalis yang sementara melakukan fungsinya sebagai jurnalis di lapangan yang meliput aksi demo kemarin itu. Dan kami juga sangat sesalkan sikap arogansi aparat kepolisian saat pengamanan demo itu yang menyasar jurnalis yang melaksanakan fungsinya peliputan di lapangan. Sebelumnya, aksi demonstrasi digelar puluhan mahasiswa berlangsung ricuh. Dalam aksi tersebut, mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Polisi yang melepas tembakan gas air mata memancing pendemo untuk melakukan perlawanan dengan pelemparan batu.
Aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kantor DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Saat tengah mengepung kantor DPRD, polisi melepas tembakan untuk membubarkan massa. Kondisi itu membuat para mahasiswa kabur hingga melakukan aksi perlawanan dengan lemparan batu. Polisi pun mengejar dan menangkap sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Proses penangkapan itu membuat sejumlah mahasiswa menjadi korban penganiayaan. Akibat pemberontakan itu, sejumlah fasilitas di kantor DPRD Palopo rusak. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para mahasiswa mengancam akan kembali melaksanakan aksi yang sama dengan melibatkan jumlah massa yang lebih besar. Baik, kami dari Polres Palopo telah menerjunkan kurang lebih 250 orang, dibantu dengan rekan-rekan dari Polres Utara sekitar 50, terus rekan-rekan dari lintas sektoral yaitu dari teman-teman TNI, kemudian dari Satpol PP dan dari 3 bulan, serta terakhir di backup dengan pasukan dari Brimob sekitar 1 kompi, kurang lebih 100-an. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sekelompok orang tidak dikenal berkendara mobil pick-up diduga melempari batu kepada rombongan pembangun sahur yang tengah nongkrong di pinggir masjid di Jalan Dayang Ramang, Kota Makassar. Belum diketahui motif keributan ini. Dari rekaman video amatir, terlihat keributan warnai pengeroyokan salah seorang pemuda yang diketahui adalah salah satu penumpang mobil pick-up. Keributan ini terjadi setelah sekelompok orang tidak dikenal berkendara mobil pick-up melempari batu kepada rombongan pembangun sahur yang tengah nongkrong di pinggir masjid di Jalan Dayang Ramang, Kota Makassar dini hari menjelang sahur. Keributan ini berlangsung tanpa dihentikan oleh seorang pun di lokasi. Bahkan, para pemuda rombongan sahur ini sempat menghalangi kendaraan motor yang akan melintas serta mengejar dan melempari sebuah mobil pick-up yang hendak kabur dari lokasi. Berdasarkan dari informasi warga, peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Sekelompok pemuda yang menumpangi mobil pick-up dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan tiba-tiba berhenti dan terlibat baku pukul dengan iring-iringan pemuda yang membangunkan sahur warga. Menurut salah satu warga sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Biringkanaya, Rios, awalnya sekelompok massa menumpangi mobil pick-up itu mengganggu dan melempari iring-iringan pemuda yang hendak membangunkan sahur warga. Mobil pick-up, ya ada mobil pick-up yang di atas itu ada beberapa anak muda, dan di depan masjid ini ya memang ada juga anak muda yang siap untuk membangunkan orang sahur, yang sahur. Jadi mungkin setelah pick-up itu datang, pick-up ini mengganggu dan melempar. Itu menurut informasi warga sekitar. Jadi melempar dan mereka lari masuk. Mereka masuk. Jadi mungkin karena warga tersebut dikejar oleh warga. Jadi sempat terjadi keributan. Hingga kini belum diketahui motif dibalik peristiwa tersebut. Pihak warga sekitar berharap pihak Polsek Biringkanaya melakukan tindak lanjut terkait dengan aksi saling serang di saat menjelang sahur ini. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tertidur saat usai membersihkan masjid, seorang pria Parubaya kehilangan handphone di dalam masjid. Dari rekaman CCTV diketahui handphone miliknya dicuri oleh orang tidak dikenal. Beginilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang lelaki tidak dikenal memasuki sebuah masjid, yakni Masjid Khair Tamajene, yang terletak di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak jelas lelaki yang memakai kaos merah memasuki masjid dan langsung menggeledah satu persatu kotak amal. Namun karena kotak amal dalam kondisi kosong, pelaku selanjutnya berpura-pura berbaring sambil mengamati handphone korban Abdullah, yang saat itu berada di samping korban yang tengah tertidur usai bersih-bersih masjid. Melihat korban yang tertidur pulas, pelaku pun mendekati korban dan langsung meraih handphone korban yang tepat berada di samping korban. Usai mengambil handphone korban, pelaku pun langsung kabur meninggalkan masjid sambil berjalan santai. Korban yang terbangun beberapa saat kemudian kaget karena handphone miliknya telah hilang. Korban pun mengetahui handphone miliknya dicuri pelaku setelah mengecek rekaman CCTV masjid.
Pasca kehilangan handphone, korban mengalami kerugian sebesar Rp1.850.000. Korban pun rencananya hari ini akan melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar, dengan harapan handphone satu-satu miliknya yang digunakan untuk mendengarkan pengajian dan ceramah dapat ditemukan. Itu Pak, kondisi sepi Pak ya masjid? Ya? Sepi masjidnya hari itu? Iya, sepi. Dan jam 10. Oh. Iya, jam 10 lewat. Kita juga salah satu pengurus masjid sini Pak. Iya. Ya, sementara apa saat itu Pak? Iya. Saat itu lagi apa Pak, Bapak sendiri? Saya biasanya di sini. Iya. Kalau belum puasa. Bantu-bantu di sini Anto. Sempat baring-baring Pak? Iya, sempat tertidur. baring-baring. Terus HP-nya disimpan di bagian mana? Sebelah mana Pak? Iya. HP-nya Pak, kita simpan di mana HP-nya? Di muka saya itu. Waktu saya kan baring. Iya. Melintang. Ya, saya simpan di muka saya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi anak di bawah umur diperkosa 3 pria. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam razia. Pemirsa, tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto meringkus 3 pria terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Saat itu korban hendak pergi sholat tarawih di masjid. Namun korban dicegat dan dibawa ke gedung sekolah, diperkosa secara bergilir. Tim Sus Pegasus Resmob Polres Jeneponto yang dipimpin Kanit Resmob Aibda Abdul Rasyak berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Para pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing di lingkungan Borongbira, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Penangkapan ketiga pelaku berlangsung dramatis. Polisi yang tiba di rumah tersangka sempat dihalang-halangi keluarga pelaku yang saat itu baru saja selesai melaksanakan sholat tarawih. Ketiga pria yang ditangkap masing-masing berinisial S, E, dan R. Ketiganya dilaporkan melakukan tindak pemerkosaan terhadap siswa SMP yang masih berusia 15 tahun. Penangkapan para pelaku berawal dari laporan keluarga korban. Para pelaku yang berprofesi buruh bangunan dan sopir ini kini diamankan di markas tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto. Sudah diamankan 3 orang, semuanya dewasa. Untuk inisial masing-masing pelaku Kak? Yang pertama S, kedua E, yang ketiga R. Nah, yang ketiga diamankan ini apa-apa saja? Apakah dia melakukan pemerkosaan atau seperti apa Kak? Kalau yang 2 melakukan pemerkosaan, kalau yang 1 percobaan. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya. Dari keterangan korban, pelaku memperkosa korban di ruang kelas sekolahnya. 2 pelaku yang ditangkap juga mengakui melakukan pemerkosaan terhadap korban yang masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Jeneponto. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulaimanai, iNews melaporkan. Orang pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berhasil ditangkap, sementara 1 orang masih buron. Polisi telah melakukan olah TKP. Tim Resmob Polres Jeneponto yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Supriyadi Anwar telah melakukan olah TKP terkait kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Olah TKP dilakukan di SMP Negeri 1 Kelara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto pada Senin 10 April 2023. Polisi melakukan olah TKP mulai di pintu masuk sekolah, pos security, ruang kelas, hingga ruang tempat berbuat mesum di ruang bekas perpustakaan yang sudah terlihat jorok. Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Supriyadi Anwar mengatakan, hari ini telah selesai dilakukan olah TKP. Dalam olah TKP, polisi melakukan sebanyak kurang lebih 10 adegan.
Pelaku yang diamankan sudah berjumlah 4 orang, sementara 1 pelaku lainnya masih buron dan kini dalam pengejaran polisi. Di antara 4 pelaku yang sudah berhasil ditangkap, ada di antaranya berusia di bawah umur. Ya, pada hari ini kita sudah melaksanakan olah TKP terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan. Untuk hari ini saya kira sudah untuk TKP tidak ada lagi. Nanti untuk pencarian tersangka yang belum kita temukan itu masih ada DPO. Para pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulaimanai, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, belasan muda-mudi diamankan dalam penertiban prostitusi online di Kota Makassar oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, serta aparat kepolisian. Beberapa di antara mereka yang diamankan merupakan anak di bawah umur yang menjajakan diri di salah satu aplikasi media sosial. Dengan menyasar sejumlah hotel yang berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat gabungan dari Dinas Sosial Kota Makassar dan Satpol PP serta aparat kepolisian mengamankan sedikitnya belasan orang, 6 diantaranya diduga wanita penghibur, PSK yang mangkal di beberapa hotel berbeda, dan 3 diantaranya merupakan perempuan anak di bawah umur. Selain itu, aparat gabungan juga mengamankan 4 laki-laki diduga pengguna jasa PSK online dan menjadikan hotel sebagai tempat transaksi dalam menjajakan diri secara online di salah satu aplikasi tertentu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, mereka yang diamankan tersebut langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk didata sekaligus dilakukan asesmen. Nantinya dalam asesmen ini yang terjaring akan dikembalikan ke orang tua masing-masing, namun akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu di Dinas Sosial Provinsi di Matiro Deceng. Hari ini kita telah melaksanakan penertiban waria dan PSK, dan untuk malam ini kita telah menjaring sebanyak perempuan ada 6, laki-laki ada 5, dan 3 diantaranya di bawah umur. Untuk dugaannya itu apa? Ya, Dugaannya mereka itu? Dugaannya mereka melakukan prostitusi. Ya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Razia edisi hari ini. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salamat.